dibersamai oleh Pak Ustaz Haji Joko Purwanto, Magister Pendidikan Islam. Untuk itu pada jamaah yang waktu kami tunggu kehadirannya. Kemudian terakhir bahwa saldo kas masjid sampai bulan atau minggu yang lalu berjumlah Rp45.419.000. Kemudian infak Jumat pada Jumat pekan kemarin mendapat Rp2.580.000. Infak lain-lain Rp2.135.000. Adapun pengeluaran sejumlah Rp6.566.000, sehingga saldo akhir wakas masjid sampai pada hari ini berjumlah Rp43.568.000. Demikian keadaan wakas masjid dari tingkat Kedatangan Raya sampai pada saat laporan ini kami sampaikan. Untuk selanjutnya sebelum sholat pada siang kita mulai, kepada seluruh jamaah silakan untuk memilih dari satu software paling depan terdahulu, kemudian dari satu software di belakangnya dimohon untuk disesuaikan. Bagi jamaah alat komunikasi untuk tidak lupa dinonaktifkan terlebih dahulu agar tidak mengganggu ataupun mengurangi kesukaan kita di dalam menjalankan sholat pada siang hari ini. Baiklah, karena waktu sudah masuk untuk sholat akan segera kembali kepada Bapak Haji Bunyamin SMA maupun Bapak Rijal disilakan. Sekian pengumuman yang sampaikan atas nama kami ucapkan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai operasi hari ini, mohon jamaah yang berdatang langsung sholat pakai masjid, dan bagi yang terlambat tidak usah menunggu tangannya selesai langsung. Begitu juga untuk sholat pakai masjid di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل وسلم على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين amma masyarakat muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Bersyukur pada Allah bukan merupakan kewajiban, tapi kebutuhan kita. Senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat. Maka kita syukuri nikmat Allah yang begitu banyak yang mungkin kita tidak sempat untuk berhitung saat ini. Untuk itu setiap muslim mempunyai kebutuhan untuk senantiasa kita bersyukuri. Yang kedua, saya wasiatkan kepada jamaah Jumat yang berbahagia, termasuk diri saya, untuk senantiasa kita bertakwa kepada Allah. Sebagaimana tadi saya sampaikan dalam khutbah kita, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Dan bertakwalah kepada Allah sampai dengan nanti kalian mati, kecuali dalam keadaan. Untuk itu maka bertakwanya kita jaga sampai akhir hayat. Kalau kita ingin meninggal, ingin wafat dalam keadaan husnul, maka sebaiknya bagi jamaah yang mungkin suatu saat menghadapi saudara-saudara kita yang ngajar, yang sudah akan meninggal, maka perlu ditunggu untuk kita beri tuntunan la ilaha illallah, atau yang disebut dengan arti. Itulah pentingnya takwa. Kita jaga sampai nanti kita wafat. Jadi jangan sampai kita wafat walaupun sekarang datang ke masjid, tapi kalau ada godaan setan yang kita kemudian tidak termasuk orang yang beriman, maka apa yang telah kita perbuat selama itu mungkin tidak akan diperhitungkan. Itu hanya takwa ini jaga terus sampai akhir. Dan Jumat yang berbahagia, khutbah saya pada siang hari ini adalah menjaga akidah umat Islam. Di setiap penghujung Ramadan ada 2 hari raya yang bukan hari raya umat Muslim, yakni hari Natal dan Tahun Baru. Namun sepertinya sudah menjadi tradisi banyak saudara-saudara Muslim kita yang ikut merayakan keduanya, baik itu instansi pemerintah, swasta, dan tokoh-tokoh masyarakat yang menjadi pemuka. Maka kita ingin mencari solusi bagaimana aturan tuntunan syariat dalam rangka memperingati hari raya. Momentum itu diopinikan sebagai wahana kebinekaan dan kerukunan umat beragama.
bagi mereka. Karena kita itu berikan mereka, dan itu untuk berkurang waktu itu pembelinya. Untuk itu maka hal-hal seperti itu kita luruskan sesuai dengan akidah. MUI dalam fatwanya pada 7 Maret 1981 telah menyatakan haram Muslim merayakan Natal, yakni bersama apapun alasan. Merayakan hari Natal bersama apapun alasan. Ini Natal bersama. Namun sebagian Muslim masih ada yang mengucapkan selamat Natal, bahkan terlibat dalam perayaan Natal. Alasan mereka adalah bagian dari toleransi atau tasamuh dan kebaikan. Kebaikan yang dimaksud adalah kebaikan dalam hal muamalah, bukan kebaikan dalam hal ini. Untuk itu tentu tidak boleh dicampur adukan antara muamalah. Sehingga kalau memperingati hari besar itu urusannya adalah tidak masalah. Kemudian perlu kita ketahui bahwa hari Natal itu ibadahnya umat Nasrani. Perayaan Natal adalah ibadah bagi umat Nasrani. Pada hari itu mereka mengagungkan kelahiran Tuhan mereka, Yesus Kristus, bahkan kelahiran Isa alaihissalam sebagaimana termaktub dalam Al-Quran. Jadi kalau kita kelahiran itu tidak sesuai dengan tuntunan dana. Di dalam Islam, Allah telah berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 49, Inna masalah Isa indallah kama sari Adam khalaqahu min turabin qala kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa di sisi Allah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepada ini, jadilah maka kun fayakun, jadilah maka. Jadi atas dasar ini bahwa Isa masih bukan nama Allah, tapi Isa adalah merupakan zat makhluk yang diciptakan Allah, tidak jauh dengan Adam dalam arti berbeda. Tidak ada hidup, tidak ada nama. Adam tidak begitu. Adam ada apa? Adam tidak ada bapak, tidak ada ibu. Sedang Isa hanya ada ibunya, tapi tidak ada bapak. Bukan berarti itu kemudian bapaknya itu Tuhannya sendiri, bukan. Maka dibantah dalam surat Al-Imran ayat 59. Kemudian ucapan selamat Natal. Ucapan selamat Natal pada hari raya Natal jelas bertentangan dengan akidah. Allah SWT tidak punya anak. Allah SWT tidak dilahirkan, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Imran ayat 1. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat ini, Allah Rasul, Allah tempat ini. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diberanak. Wa lam yakul lahu kufuwan, dan tidak ada sesuatu yang setara, yakni yang lain. Bahkan secara tegas Allah memperingatkan bahwa pernyataan Allah memiliki anak adalah kemungkaran yang mendatangkan kemurkaan. Jadi kalau Allah sampai disebut punya anak, maka itu bukan kemungkaran dan Allah murka kepada orang-orang ini. Allah berfirman dalam surat Maryam yang artinya mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kalian telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar karena ucapan.
hampir saja langit pecah dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena ucapan, karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai, dan tidak mungkin bagi Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Atas dasar ayat ini, maka seharusnya kita bisa memahami bahwa mengucapkan selamat hari raya Natal, apalagi terlibat dalam perayaan hari Natal, bertentangan dengan akidah Islamnya. Kita Allah berfirman, "Qul ya ayyuhal kafirun," katakanlah wahai orang-orang yang kafir, orang-orang kafir, la ma'budu ma ta'budun, aku tak akan menyembah apa yang dimaksud. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu bukan penyembah apa yang aku suka. Inilah ucapan Allah tentang bahwa Islam adalah agama yang bukan agama. Kemudian yang berikut adalah pernyataan tahun baru. Adapun perayaan tahun baru Masehi pertama kali dirayakan oleh bangsa Romawi dengan berbagai persembahan untuk dewa-dewa. Pada abad pertengahan di Eropa, pemimpin gereja Kristen mengikuti perayaan-perayaan dewa yang kemudian menyebar di seluruh dunia sampai di Indonesia. Untuk itu, akan tahu sejarahnya, walaupun mungkin itu baik, tapi ada pertentangan dengan akidah kita, itu perlu kita singkirkan. Maka perlunya seperti judul tadi adalah menjaga akidah umat. Perayaan Natal dan Tahun Baru kerap menjadi ajang kampanye, ajang pluralisme, menerima paham semua agama itu benar, semua agama itu baik, tidak ada diskriminasi pemisahan antara kafir dan tidak kafir. Barangkali muncul berita kaum muslim ikut merayakan Natal di gereja dengan dalih kebutuhan bangsa dan keinginan. Padahal pluralisme itu hakikatnya adalah mencampur adukan iman dan untuk itulah kita perlu mengingat firman Allah dalam surat Al-Imran, "Inna dina indallahi." Sesungguhnya agama di sisi Allah hanya sungguh memprihatinkan jika akidah umat Islam begitu rapuh dan mudah goyah oleh opini dan tradisi yang bertentangan dengan ajaran. Demikian pembacaan hari ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum ila Alhamdulillah hamdan katsiran kama asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا باطلا وارزقنا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم آمن علينا في شر الموت ونجنا من النار وعفو الإحسان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.